Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. I love you Ara. Iya, Ara, love you. Iya Rafa. Cek, bales dong, masa iya doang. Iya Rafa love you too. Nah, gitu dong. Ya udah turun sana. Astaga, baru dibaperin masa langsung diusir. Hehe, gak gitu sayang, nanti kamu telat udah sana. Ya udah, ye. Ara melambaikan tangannya pada Rafa kemudian turun dari mobil suaminya, sebelum akhirnya Mercedes hitam milik Rafa itu melesat pergi meninggalkan pekarangan kampus. Cie yang makin lengket sama Misua, ucap Nai yang tiba-tiba datang entah dari mana munculnya. Apa sih Nai, tiba-tiba nongol aja ih kayak setan. Sialen. Ara tidak membalas makian sahabat tidak pentingnya itu, lebih memilih untuk melanjutkan langkahnya menuju taman kampus dan duduk lesehan di sana sambil melanjutkan tugas skripsinya yang belum kelar. Jadi Mbak, kapan sih lo buntingnya? Tanya Nai tiba-tiba sontak membuat Ara yang tengah menyeruput minumannya langsung menyemburkannya ke wajah Nai. Buah, Ara ih jorok banget sih. Gerutu Nai tidak terima seraya mengelap wajahnya ke lengan baju Ara. Ara yang melihatnya langsung menoyor pelan kepala manusia di sampingnya itu. Lagian elo kalau ngomong asal jeplak bae. Ya kan gue cuma nanya doang. Iya. Tapi lo nanyanya bikin orang pen nileding tahu gak? Pada kenapa sih? Gue perhatiin dari jauh berantem mulu bocah. Cakra tiba-tiba datang bersama Veno menghampiri mereka berdua. Tahu tuh Ara, gue cuma nanya doang muka gue ampe disembur. Adunya seraya menekuk wajahnya kesal. Emang lo nanya apaan ampe disembur segala? Kini giliran Veno yang bertanya. Gue cuma nanya dia kapan bunting doang kok. Cakra dan Veno yang mendengarnya refleks menepuk kening mereka dan menertawakan pernyataan gadis sok polos satu ini. Kok malah ketawa sih, emang salah gue nanya gitu? Ya salah sih kagak beb, cuma lo nanyanya kayak minta dibuntingin juga, hahaha. Cakra tertawa kencang sampai-sampai membuat para mahasiswa yang berada di sana memperhatikan mereka. Ya kalau lo mau buntingin gue, kawinin gue dulu dong. Jawaban Nai yang seketika sukses menghentikan tawa Cakra. Bewa hahaha, mampus lo Cak. Kini giliran Ara dan Veno yang menertawakan mereka berdua. Sungguh jawaban Nai benar-benar di luar dugaan. Hayoh Cakra anak orang minta dikawinin, haha. Ara dan Veno benar-benar tidak bisa untuk tidak tertawa. Bagaimana bisa Nai mengatakan hal seperti itu dengan mudahnya? Astaga, Oki, kalau gitu kapan gue bisa ketemu orang tua lo? Seru Cakra dengan lantangnya yang tiba-tiba membuat suasana menjadi hening. Woi Cak, sadar woi. Veno yang jelas tidak percaya dengan pernyataan temannya itu. Tanpa menjawab, Cakra tiba-tiba saja menarik tangan Nai lalu pergi meninggalkan mereka berdua yang masih menganga tak percaya dengan apa yang terjadi. Anjir si Cakra emang, kok jadi serius gini sih, kan cuma bercandaan doang, lah. Woi anjir ini beneran dong enjeng. Heboh Veno, woi santai dong gak usah teriak-teriak, lebay banget lo jomblo. Seruan Ara yang langsung sukses membuat Veno terdiam. Tertikam, tertendang, tergeplak, tertusuk, tergebek-gebek. Jahat banget mbahnya, mentang-mentang udah enak-enak loh. Sungutnya, minta digebuk. Tahu ah, temen gue pada main kawin-kawinan semua, gak asik. Seru Veno lalu pergi dari hadapan Ara seraya menghentak-hentakkan kakinya seperti anak kecil yang tidak jadi dibelikan permen oleh sang ibu. Itu anak kenapa? Ara menggelengkan kepalanya melihat tingkah para teman-temannya yang hari ini tidak ada yang waras sama sekali. Sungguh menyesalnya dia bisa berteman dengan makhluk hidup seperti mereka. Ara mulai membereskan buku-bukunya setelah kelasnya berakhir 5 menit yang lalu. Setelah itu dia keluar dari sana untuk segera pulang.
Sambil berjalan santai di koridor, Ara melirik jam di tangannya yang menunjukkan pukul 4 sore. Harusnya dia bisa pulang dari 2 jam yang lalu, tapi tiba-tiba saja ada perubahan jadwal yang menyebabkan dirinya harus pulang lebih lama. Ara sesekali mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Nai yang entah kemana perginya. Karena setelah Cakra membawanya tadi pagi, sahabatnya itu sudah tidak terlihat lagi sampai sekarang. Bro, hampir saja Ara terjatuh jika saja seseorang di belakangnya tidak menahan tangannya. Hanya buku-bukunya saja yang sudah berserakan di lantai. Lain kali kalau jalan hati-hati, Ra, ucap seseorang yang baru saja menolongnya yang tak lain adalah Alan. Ara sempat terdiam sesaat sampai akhirnya dia sadar lalu mulai mengambil buku-bukunya. Iya, makasih ya, kata Ara seraya tersenyum canggung. Kamu gak apa-apa? Enggak kok gak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku duluan ya, sekali lagi makasih. Setelah berpamitan, Ara kembali melangkahkan kakinya untuk segera pulang. Tapi belum sampai 5 langkah, tiba-tiba saja tubuhnya limbung, membuatnya lagi-lagi hampir terjatuh. Untung saja Alan dengan cepat menahannya kembali. Ya ampun Ra, kamu kenapa sih kok sampai mau jatuh gini dari tadi, ujarnya menahan tubuh Ara yang terlihat lemas. Gak tau Lan, tiba-tiba aja kepala aku pusing. Ara memijat pelan keningnya untuk sedikit menghilangkan rasa pening yang tiba-tiba melanda. Aku antar ke rumah sakit ya, takutnya ada apa-apa. Enggak, gak usah, paling cuma kecapean doang kok. Udah kamu diem aja, biar aku antar kamu ke rumah sakit sekarang, aku gak mau kamu kenapa-napa. Ara hanya bisa terdiam setelah mendengar perkataan mantan kekasihnya itu. Entah kenapa tiba-tiba saja rasa bersalahnya kembali menyerang ketika dia ingat bahwa dirinya telah menyakiti orang sebaik Alan. Makasih ya, Lan, ujar Ara yang langsung dibalas dengan senyuman manis dari Alan. Jika saja Ara tidak mengingat akan janjinya untuk tidak pernah mengecewakan Rafa lagi, mungkin kini dirinya akan tergoda kembali dengan pesona mantan kekasihnya ini. Saya hamil, dok. Iya bu, usianya juga baru menginjak 3 minggu, jadi tolong usahakan jangan melakukan hal yang berat-berat dulu ya, apalagi sampai kelelahan. Ara refleks menyentuh perutnya, tak lama terlihatlah bulir-bulir bening mulai memenuhi indera penglihatannya. Selamat ya bu atas kehamilannya. Kalau gitu saya permisi dulu. Iya, makasih, dok. Sepeninggal dokter wanita tersebut, tidak lama Alan masuk menghampiri Ara yang tengah menangis, membuat Alan yang melihatnya langsung terkejut bukan main. Ra, kenapa? Kok nangis? Tanya Alan khawatir karena Ara yang menangis sesenggukan, tidak biasanya. Alan hua, masa aku hamil, Serunya sedikit berteriak seraya menarik-narik kerah baju Alan. Alan tentu sangat terkejut mendengarnya, sempat ada sedikit rasa tidak terima menyelinap di hatinya, tapi kemudian dia berusaha untuk menepis rasa itu jauh-jauh. Ya bagus dong Ra, akhirnya kan kamu sama Rafa bisa ngasih orang tua kalian cucu. Lan, aku harus gimana bilangnya ke Rafa, kalau dia marah gimana? Ya gak mungkin lah, Ra. Ini kan anak dia masa iya dia marah sih. Alan mengelus lembut rambut Ara untuk menenangkannya. Iya juga sih ya. Ara seketika berhenti dari tangisnya lalu mengelap air matanya di kemeja Alan. Sungguh tidak tahu malu. Astaga Ra, kebiasaan banget sih. Hehe, maaf. Ya udah, sekarang aku anterin kamu pulang, biar kamu bisa cepet-cepet kasih tahu Rafa. Ara hanya mengangguk mengiyakan. Kemudian Alan membantu Ara untuk turun dari brangkar lalu memapahnya untuk keluar dari rumah sakit setelah mengurus biaya administrasi. Setelah semuanya selesai, Alan pun kembali membantu Ara untuk masuk ke dalam mobil dan langsung mengantarkan wanita itu pulang ke rumahnya. Akhirnya mereka sampai di depan kediaman rumah yang Ara tempati bersama suaminya setelah memakan waktu 20 menit perjalanan. Alan lagi-lagi membantu Ara untuk turun dari mobil dan kembali memapahnya sampai gerbang. Alan,
Sekali lagi makasih ya, kamu udah mau anterin aku ke rumah sakit sampai pulang ke rumah, maaf ngerepotin. Iya gak apa-apa, aku gak ngerasa direpotin sama sekali kok. Ya udah kamu masuk sana. Iya, sekali lagi maka. Ara. Tiba-tiba Rafa datang dari dalam, menghampiri istrinya yang terlihat tengah berbincang dengan seseorang. Kamu ngomong sama siapa? Rafa yang langsung menyadari ternyata ada mantan kekasih Ara di sana pun terdiam menatap keduanya. Kemudian menyeringai seraya memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Raf, tadi Alan. Masuk, Ra. Makasih udah nganterin istri gue pulang, ujar Rafa pada Alan, terlihat sangat bersahabat. Sama-sama bro, jagain dia baik-baik, kalau gitu gue pamit dulu. Ra, aku pergi ya. Ara hanya membalasnya dengan tersenyum. Tak lama mobil milik Alan pun melesat dari pandangannya. Ara terdiam kebingungan dengan sikap Rafa yang sangat santai, padahal tadi dia kira Rafa akan marah lagi padanya karena masih berurusan dengan Alan. Raf, ayo masuk, dingin. Rafa merangkul Ara dan membawanya masuk ke dalam rumah. Kamu gak marah? Tanya Ara ketika mereka sudah sampai di kamar. Marah kenapa? Aku pulang bareng sama Alan. Kok kamu biasa aja? Buat apa marah sih sayang? Aku percaya kok sama kamu. Beneran? Iya. Ya udah deh bagus. Ara pun akhirnya bisa bernafas tenang. Ternyata Rafa sudah berubah. Padahal sebelumnya dia kira Rafa akan kembali mendiaminya seperti dulu. Tapi syukurlah, Rafa percaya padanya sehingga tidak ada kesalahpahaman apa-apa. Tapi aku kepo, kok kamu bisa pulang sama dia? Tanya Rafa yang ternyata penasaran juga kenapa istrinya bisa pulang bersama sang mantan. Nanti aja ceritanya, aku mau mandi. Ara langsung berlari kecil dan masuk ke kamar mandi meninggalkan Rafa yang kebingungan dengan tingkah istrinya yang sepertinya tengah menyembunyikan sesuatu. Untung sayangkan, keesokan harinya, sudah hampir 2 jam Ara duduk di ruang tengah setelah kepergian Rafa beberapa jam yang lalu. Sesekali matanya melirik pada jam dinding yang masih menunjukkan pukul 9 pagi. Hari ini dia tidak pergi ke kampus karena Nay bilang dosennya tidak akan datang karena ada keperluan. Sebenarnya saat ini Ara tengah bimbang memikirkan tentang kehamilannya. Sejak kemarin dia masih belum juga memberitahukan hal ini pada Rafa karena dia tidak tahu harus mulai mengatakannya dari mana. Apa gue samperin aja kali ya ke kantornya, ujarnya pada diri sendiri. Halah bodohlah, tinggal bilang doang apa susahnya sih, Ra. Pada akhirnya, Ara pun memutuskan untuk pergi menemui Rafa di kantor. Entah kenapa dia benar-benar sudah tidak sabar untuk segera memberitahu suaminya itu. Dia juga penasaran bagaimana reaksi Rafa nanti jika tahu bahwa kini Ara tengah mengandung anaknya. Mau ngapain lagi lo kesini? Rafa menatap tidak suka wanita licik yang ada di depannya. Pakaian dress merah mencolok dengan riasan tebal di wajahnya yang terlihat sangat tidak pas dengan usianya yang masih tergolong muda. Aku kesini karena mau ketemu kamu, Raf. Gak penting, mending lo pergi sekarang, sebelum gue yang nyeret lo keluar dari sini. Rafa benar-benar tidak habis pikir dengan wanita satu ini yang masih berani menampakkan batang hidungnya setelah apa yang sudah dia lakukan padanya dulu. Siapa lagi jika bukan Nancy, wanita yang pernah menjadi masa lalu terburuk bagi Rafa. Nancy dengan sikapnya yang sangat tidak tahu malu itu tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan Rafa tanpa permisi. Raf please, kali ini aku serius, aku mau minta maaf sama kamu. Maafin aku yang dulu ya, aku bener-bener nyesel, aku baru sadar kalau ternyata aku bener-bener cinta sama kamu, ujarnya diiringi dengan tangisan yang membuat siapapun pasti akan merasa iba ketika melihatnya. Tapi tidak dengan Rafa. Dia sudah cukup hafal dengan sikap licik Nancy yang sudah bisa dia tebak. Baginya, Nancy yang pernah menjadi kekasihnya dulu itu sudah mati, dan yang ada di hadapannya kini adalah iblis dari wanita itu yang masih berkeliaran. Sorry Nan, maaf lo terlalu rendah buat gue.
Seru Rafa dengan tatapan muaknya. Rafa please, aku masih sayang sama kamu. Pergi gak lo? Gak, aku gak akan pergi sebelum kamu mau maafin aku. Nancy, grab. Tiba-tiba saja Nancy memeluk Rafa. Sangat erat, seakan mengisyaratkan bahwa hanya dirinya lah yang pantas. Seringaian licik pun terpampang di bibirnya yang merah. Matanya menatap lurus pada wanita yang kini tengah berdiri terpaku di belakang pria yang masih berada di pelukannya itu. Ya, mungkin sepertinya, hari ini bukan hari yang baik untuk seorang Ara. Baru saja dia menapakkan kakinya di depan ruangan Rafa, sayang sekali dengan sangat tidak diharapkannya dia harus melihat dengan jelas pemandangan dua insan yang sedang berpeluk ria di dalam sana. Bahkan seakan mengerti dengan apa yang terjadi, air matanya mengalir begitu saja tanpa perintah. Posisi Rafa yang memang membelakangi Ara membuat pria itu tidak sadar bahwa kini sang istri tengah memperhatikan dirinya dengan perasaan linu yang menjalar di dadanya. Detik kemudian Nancy melepaskan pelukannya, menatap Rafa dengan senyuman licik. Sementara Rafa yang masih terkejut dengan apa yang terjadi pun hanya bisa terdiam. Ups, sorry, gak sengaja. Celotehnya yang jelas tertuju pada Ara. Rafa yang menyadari tatapan Nancy yang mengarah ke belakangnya pun menoleh. Tepat setelah itu, matanya langsung menangkap keberadaan istrinya yang sudah menangis terseduh di sana. Ara langsung pergi dari sana sebelum Rafa berhasil menangkapnya. Dengan cepat Rafa mengejar. Tunggu Ra, kamu jangan salah paham dulu, kata Rafa setelah berhasil menahan Ara untuk berhenti sebelum Ara masuk ke dalam lift. Ara menunduk, menyembunyikan air matanya yang tidak mau berhenti. Rafa pun mengangkat dagu Ara agar dia bisa menatap wajah istrinya. Mata sembab dan hidung yang memerah karena menangis itu membuat Rafa sangat merasa bersalah karena sudah membuat Ara jadi seperti ini. Rafa jahat. Ara menghempas lengan Rafa, kemudian memukul-mukuli dada pria itu karena sudah membuatnya terluka lagi. SSSTT, dengerin aku dulu sayang, kamu cuma salah paham. Rafa menangkap kedua tangan Ara agar berhenti memukulinya. Salah paham apa sih? Jelas-jelas aku lihat kamu tadi pelukan sama dia. Kamunya juga kayak gak nolak gitu kok. Rafa Mahda, kamu kalau mau selingkuh tuh harusnya jangan pas aku udah sayang sama kamu aku takut tiba-tiba kamu ninggalin aku, terus nanti aku jadi janda beneran. Astaga Ra, kok kamu mikirnya gitu sih? Ya kali aku mau selingkuh sama biji-bijian kayak gitu. Kalau iya pun aku pasti nyari yang lebih seger lah. Rafa serius, malesin ah. Ara melepaskan tangannya dari Rafa berniat untuk pergi, tapi dengan cepat Rafa menarik Ara kembali kemudian memeluknya. Bercanda yang, masa iya aku tega nyelingkuhin kamu, masih mahalan kamu kemana-mana. Rafa mengelus-elus punggung Ara dengan lembut. Beneran? Tanya Ara dengan wajah polosnya. Membuat Rafa gemas lalu menciumi tiap inci wajah wanitanya itu. Jangan cium-cium jawab dulu. Seru Ara menahan wajah Rafa yang hendak menciumnya kembali. Iya sayang. Ara pun tersenyum, membalas pelukan Rafa dengan sangat erat, mengisyaratkan bahwa dialah yang lebih pantas daripada siapapun, termasuk Nancy tentunya. Rafa sudah percaya padanya. Maka dari itu Ara juga harus percaya kembali pada suaminya. Lagi pula dia juga yakin Rafa tidak mungkin mengkhianatinya hanya karena wanita licik seperti Nancy, mengingat Rafa juga sudah sangat membenci manusia itu. Tumben ke kantor gak bilang dulu, ada apa? Tanya Rafa ketika mereka sudah berada di dalam ruangannya. Entah kemana perginya Nancy setelah kejadian tadi, mereka tidak peduli sama sekali. Nih, petik 2. Ara memberikan surat hasil tes dari rumah sakit kemarin yang dia bawa di dalam tasnya pada Rafa. Ini apa? Lihat aja. Ara tiba-tiba jadi tersenyum-senyum sendiri menatap Rafa yang tengah membuka suratnya. Kamu kenapa sih? Senyum-senyum gitu Gak apa-apa kok, hehe. Rafa mengacak gemas rambut Ara kemudian melanjutkan lagi membuka surat yang Ara berikan.
Rafa membaca dengan teliti mulai dari atas, sampai pada pertengahan surat, matanya melihat jelas kata positif yang tertulis tebal di sana. Rafa menatap Ara, membaca suratnya lagi kemudian kembali menatap istrinya yang tengah tersenyum lebar. "Gimana?" tanya Ara yang sudah tidak sabar. "Gimana apanya?" Rafa balik bertanya dengan ekspresi bingung. "Itu suratnya, kok malah nanya balik sih?" "Ya gak gimana-gimana yang, emang harusnya gimana?" "Cek, Rafa, kamu ngerti gak sih itu surat apaan?" "Ya enggak lah." Rafa gevelok V. Ara menepuk keningnya, menggelengkan kepalanya tidak percaya. Ternyata, membaca dengan serius itu tidak akan menjamin orang itu akan mengerti apa maksudnya. Contohnya makhluk hidup bernama Rafa satu ini, ya. "Raf, aduh, kamu kok jadi edan gini sih? Itu padahal jelas-jelas ada penjelasannya." "Ya Gusti, greget deh aing." "Ya coba kamu jelasin dong makanya." Rafa sayang, ini di suratnya kan udah ada tulisan positif ya sayang ya. Masa kamu gak ngerti sih maksud positif di sini apa? Ini juga tuh, ada keterangannya. Bisa baca gak sih lojing?" "Heh, kok kasar?" "Ya maaf, abis kamunya minta dikasarin banget sih." "Ya udah, terus gimana?" Si Udin malah nanya lagi dia. "Jelasin Ra." "Rafa, aku hamil." Akhirnya Ara memilih untuk to the point saja, berteriak dengan kencangnya tepat di telinga Rafa. Rafa mengusap telinganya yang berdengung karena teriakan Ara. Tapi detik kemudian dia tersadar lalu menatap sang istri yang sudah bergreget-greget ria. Ceunah. Keduanya saling bertatapan tanpa ekspresi. Sangat hening bahkan sampai suara hatimu saja terdengar sampai hatiku, "Vi. Kamu hamil." "Gak tahu ah, lo gak asik." "Sayang beneran kamu hamil." "Iya, istri gue hamil." Tanpa babi bu bebo Rafa segera mendekap Ara dengan begitu eratnya, menyalurkan rasa bahagianya yang bisa dibilang telat. "Makasih sayang beneran kan kamu hamil." "Tapi bong." Rafa melepas pelukannya, merubah ekspresinya menjadi datar kembali dan memicingkan matanya menatap Ara. "Ya beneran lah Raf, gue bunting anak lo nih." Ara jadi kesal sendiri. "Seriusan nih, gak bong?" Rafa terserah bodo amat. Ara hendak pergi dari sana karena sudah tidak tahan dengan emosinya yang dibolak-balik. Namun, Rafa menarik tangannya sehingga Ara pun terduduk kembali tepat di atas pangkuan Rafa. Rafa memeluk istrinya itu dari samping, menenggelamkan wajahnya pada ceruk leher Ara. Ara pun membalas dengan melingkarkan tangannya. "Kamu kenapa nyebelin banget sih? Padahal niatnya aku mau surprise, malah kamunya lemot." Gerutu Ara yang masih sedikit kesal. "Hehe, maaf yang. Lagian kamu kenapa gak bilang aja sih langsung dari awal, kan aku gak ngerti." "Gak tahu jangan ngambek dong, maaf deh maaf." "Iya aku maafin, tapi dikit." "Gak apa-apa dikit, yang penting sayangnya banyak." "Tapi, makasih ya. Aku kira kamu nunda dulu, ternyata enggak." "Aku seneng banget Aku cuma mau buktiin aja ke kamu, kalau aku tuh udah serius sama pernikahan ini. Makanya aku pengen cepet-cepet ngasih kamu anak." Rafa tersenyum senang mendengarnya, semakin mengeratkan pelukan mereka untuk menyalurkan perasaan bahagianya masing-masing. Rafa sayang Ara banyak-banyak. Ara juga sayang Rafa banyak-banyak. 4 tahun kemudian, Papa Rafa Jack, seru seorang anak kecil berusia 4 tahun bernama Ray Mrazova pada sang papa yang tidak mau berhenti mengganggunya. "Ray kok gitu sih sama papa? Papa nangis nih," ujar Rafa dengan ekspresi pura-pura akan menangis. "Bialin, Ray da peduli, wulek." Ray memeletkan lidahnya dengan lucu kemudian berlari kecil meninggalkan Rafa menuju sang mama yang tengah berada di dapur. "Ma, Lei da tuka ama papa Papa angguin Lei telus dari tadi. Lei mau papa balu," ujar Ray menghampiri Ara sambil memeluk kaki ibunya dengan wajah cemberut. "Kenapa sayang? Ray mau papa baru." "Boleh dong,
Nanti mama cariin ya, balas Ara, mensejajarkan tinggi tubuhnya dengan Ray. Rafa pun datang menyusul mereka dengan tekukan kesal di wajahnya. Mama Camalei kok jahat Anetchi. Serunya dengan menirukan suara Ray seraya memeluk tiang penyangga di sampingnya. Papa te laut aja cana, Lei cama mama mau kali papa balu, kata Ray yang tidak peduli pada papanya yang tengah merajuk. Bahkan wajahnya yang terlihat gembil berekspresi dengan sinisnya menatap Rafa. Lei jahat cama papa, nanti papa gak kacih adek loh. Ucapan Rafa membuat Ara langsung menatap tajam suaminya itu, tapi tidak dengan Ray yang tiba-tiba menatap Rafa dengan mata berbinar. Emannya papa bika kacih Lei adek. Oba dong Lei mau iat. Ray yang penasaran pun menghampiri Rafa, menarik-narik celana boxer papanya dengan gemas. Ara berdecak menatap malas suaminya itu. Ray sini sama mama aja, kita cari papa baru aja yuk. Papa Rafa jelek. Ara hendak membawa Ray, tapi anaknya yang sudah terlanjur penasaran dengan adik yang ingin diberikan oleh papanya itu membuat Ray langsung berpaling dari Ara. "Da mau, Lei mau cama papa aja, mama kali papa balu cendili aja cana." Dengan polosnya Ray mengibas-ngibaskan kedua tangannya pada Ara seolah mengusir wanita itu. "Bener ya mama cari papa baru, kalau mama pergi berarti Ray nanti gak bisa dikasih adek sama papa." Dengan kesal Ara melipat tangannya, menatap suami dan anaknya itu bergantian. "Ya gak papa, nanti biar papa cari mama baru yang bisa kasih adek lagi, ya gak Ray?" Pertanyaan Rafa yang langsung mendapat anggukan semangat dari Ray. "Nyebelin banget sih." Ara mencubit lengan Rafa sedikit kencang membuat sang empu meringis. "Sakit tau, Ray masa papa dicubit sama mama, mama jahat ya, kita cari mama baru aja yuk." Rafa pun menggendong Ray dan meninggalkan Ara yang sudah terbakar emosi. "Awas aja lo Raf," gerutunya seraya menghentak-hentakkan kakinya pergi menuju kamar. Ara tengah bersantai di ruang keluarga untuk menonton acara kartun kesukaannya yaitu Bas Kecil Tayo sambil memakan cemilan yang sebelumnya dia bawa dari dapur. "Serius banget sih, Yang." Rafa datang dari atas kemudian duduk di samping Ara dan menyandarkan kepalanya di bahu sang istri. Ara tidak menjawab, dia masih fokus menonton kartun kesayangannya itu tanpa memperdulikan kehadiran Rafa yang mulai mengganggunya. "Kok diem aja sih?" ucap Rafa yang merasa terabaikan. Tangannya yang menganggur dia gunakan untuk mencubit pipi Ara membuat sang empu menatapnya kesal. "Diem dong ih, ganggu banget sih," ketus Ara. Rafa pun terdiam, menekuk wajahnya. "Kamu kenapa sih, Yang?" tanya Rafa seraya memeluk Ara dari samping, bahkan dia sampai menaikkan kakinya ke paha Ara. "Gak apa-apa ish, orang aku lagi nonton kok," serunya masih dengan nada ketus. "Itu kok ngomongnya gak nyantai gitu, kenapa sih?" "Gak apa-apa, udah sana ih, hush." Ara mendorong-dorong Rafa menyuruh lelaki itu pergi. "Ara jahat ah, bodo amat ngambek." Rafa menggeser tubuhnya, menjaga jarak dengan Ara lalu melipat kedua tangannya di depan dada. Ara yang melihatnya pun memutar bola matanya malas. "Kenapa jadi situ yang ngambek, dih?" Ara melempar satu biji kacang yang dia ambil dari toples pada Rafa. "Gak tau males. Hilih si Akang. Sok-sokan banget main ngambek-ngambekan ama gue. Bodo amat, mau cari mama baru aja buat Ray." "Welek," serunya seraya beranjak dari sana setelah memeletkan lidahnya pada Ara. Ara tertawa geli ketika melihat Rafa yang berjalan dengan cepat seperti anak kecil yang sedang merajuk. Padahal dialah yang awalnya berniat untuk ngambek, tapi kenapa jadi pria itu yang ikut-ikutan? Ara mencoba untuk menghitung dari 1 sampai 10, menebak bahwa Rafa pasti akan kembali lagi dengan merengek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5, 9, 9.6, 10. "YANGG bantuin aku ih," itu Ray-nya nangis mulu. Nah kan, benar saja dugaannya. Rafa kembali lagi dengan ekspresi wajahnya yang 85% ditekuk.
Sana minta bantuan aja sama mama barunya Ray. Serangan balik dari Ara yang berhasil membuat Rafa menciut sendiri di pojokan. Ayoklah kita baku hantam aja yuk Yang, buat apa tangan diciptain kalau bukan buat gelut. Rafa melipat lengan bajunya ke atas seakan benar-benar mengajak Ara untuk adu jotos. Ara terkikik geli, ya bisa aja kan buat pelukan Raf, ujar Ara berdiri dari duduknya kemudian mematikan TV. Ayo sini aku peluk aja, biar anget. Daripada main gelut-gelutan gak jelas, lanjutnya lagi. Setelah mendengar ucapan Ara, Rafa buru-buru ngibrit, V alias berlari kencang menghampiri Ara yang sudah merentangkan kedua tangannya. Saat berhasil masuk ke dalam dekapan hangat istrinya itu, Rafa langsung memeluknya erat-erat seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Ara masih saja tertawa geli dengan tingkah Rafa yang tidak berubah sama sekali walaupun sudah beranak satu. Menggemaskan sekali. Malamnya, Ray udah tidur, Yang? Tanya Rafa yang tengah duduk bersandar di kepala kasur ketika melihat Ara masuk ke dalam kamar. Udah, jawab Ara yang kemudian ikut menyandarkan dirinya di samping Rafa. Bagus deh, akhirnya bisa berduaan gak ada yang ganggu. Rafa mengubah posisinya menjadi berbaring dengan paha Ara yang menjadi bantalan. Tangan Ara pun dengan otomatis mengelus-elus surai hitam suaminya. Yang, panggil Rafa pelan. Kangen. Rafa menenggelamkan wajahnya pada perut Ara. Ara tersenyum penuh arti kemudian ikut membaringkan tubuhnya. Sini aku peluk lagi aja. Ara menarik Rafa, meletakkan kepala pria itu di depan dadanya dan kembali mengelus surai hitamnya penuh kelembutan, membuat Rafa semakin mengeratkan pelukan mereka. Boleh ya? Tanya Rafa pelan, menatap Ara dengan tatapan menggemaskan dan penuh harap. Boleh apa? Ara balik bertanya, berniat menggoda Rafa. Rafa yang sudah gemas pun dengan sengaja menggigit kecil pipi Ara. Apa sih kamu gigit-gigit? Ara mengusap bekas tindak kriminal Rafa di pipinya yang memerah. Rafa pun menarik tangan Ara yang tengah mengusap pipinya lalu menggantinya dengan kecupan membuat Ara tersenyum malu. Kamu kenapa sih, Raf? Tanya Ara yang jadinya gemas sendiri. Kangen kamu Yang, boleh ya? Rafa mendekatkan wajahnya pada Ara kemudian mendaratkan satu kecupan manis di bibir ranum istrinya itu. Ara pun akhirnya mengangguk dengan malu-malu, membuat Rafa tersenyum dengan senangnya. Rafa kembali mendekatkan wajahnya, bersiap untuk kembali mencium bibir Ara. Namun, Mama Ahua, Hicks, teriakan kecil dari Ray yang mengetuk pintu kamar membuat Rafa mengurungkan niatnya. Ara langsung terbangun, berlari pelan untuk membukakan pintu, lalu menggendong anaknya yang tengah menangis. Rafa sendiri hanya bisa menghela nafasnya, tersenyum pasrah menatap istri dan anaknya itu. Lei mau tidur sama mama, Lei akut cendilian, ujar anak kecil itu sambil memeluk sang mama begitu erat. Ara kembali masuk ke dalam dan merebahkan dirinya dengan Ray yang berada di pelukannya. Iya sayang, Ray tidur sama mama sama papa ya. Ara menenangkan anaknya yang masih terisak pelan. Netranya menatap Rafa yang ternyata memperhatikannya dari tadi. Gak apa-apa kan Raf? Tanya Ara yang merasa tidak enak, pasalnya ini bukan untuk yang pertama kalinya Ray kembali mengganggu kegiatan mereka berdua. Gak apa-apa kok, dengan senyuman kecutnya Rafa mengangguk. Lei mau dieluk papa jua. Ray merentangkan satu tangannya pada Rafa. Rafa pun akhirnya ikut memeluk putra satu-satunya itu dan merapatkan posisi mereka bertiga. Lei ayang cama mama cama papa, Lei mau unya mama papa balu, ucap Ray tiba-tiba membuat Ara yang tadi sudah terpejam pun terjaga kembali. Mama sama papa juga sayang sama Ray kok, makanya Ray harus jadi anak baik ya. Ara mengusap pipi gembul Ray dengan sayang. Alo Lei dah adi anak aik. Olehkan Lei inta adek? Pertanyaan Ray yang membuat Ara dan Rafa saling beradu tatap. Bisa dong sayang, kalau Ray mau punya adek, Ray gak boleh gangguin mama sama papa kalau malam, Ray harus berani tidur sendiri, ceplos Rafa membuat Ara mencubit lengannya.
Belalti alolei udah belani idul cendili, mama cama papa isa acih lei adek dong. Bisa banget dong sayang. Rafa. Ara memelototkan matanya menatap suaminya itu. Rafa yang merasa dipelototi istrinya pun memeletkan lidahnya tidak peduli. Udah mending sekarang Ray tidur ya, nak. Gak usah dengerin papa, Ray nurut aja sama mama kalau mau dikasih adek. Karena tidak mau Rafa kembali mengelabui anaknya, dia pun mengurung Ray di pelukannya agar putranya ini cepat tidur. Rafa tertawa pelan melihat Ara yang sebenarnya salah tingkah itu. Dia pun akhirnya kembali merapatkan tubuh mereka agar dirinya bisa memeluk Ara juga. Selamat tidur sayang, ucap Rafa seraya mengusap lembut pipi Ara. Ara pun menarik tangan Rafa dari pipinya kemudian dia kecup kemudian langsung memejamkan matanya tanpa mengatakan apapun. Rafa tersenyum manis, kemudian sedikit mengangkat tubuhnya untuk mengecup singkat pipi Ara lalu Ray secara bergantian. Tidur Raf, ujar Ara pelan, takut membangunkan Ray yang sudah terlelap. Sayang banget sama kalian berdua, ujarnya. Kembali mengecup pucuk kepala anaknya dan berakhir dengan memberikan lumatan manis tepat di bibir Ara yang akhirnya tercapai setelah mengalami gangguan kecil tadi. Kemudian dengan hati-hati Rafa mengangkat tubuh kecil Ray dan memindahkannya ke ranjang bayi bekas Ray dulu yang masih berada di kamarnya. Beruntungnya Rafa karena Ray masih muat berada di sana. Rafa kembali membaringkan tubuhnya dan memeluk Ara begitu erat. Mengecup setiap inci wajah istrinya yang kembali segar karena perbuatan manis pria itu yang membuat Ara tergelitik. Nanti kalau Ray bangun gimana? Tanya Ara pelan. SSSTT. Rafa membalasnya dengan menutup bibir Ara menggunakan telunjuknya. Kamunya jangan sampai berisik, sambungnya dengan berbisik yang membuat pipi Ara langsung memanas dan bersemu merah. Rafa tersenyum gemas melihatnya. Kemudian mulai mematikan lampu. Lanjut ya. Dengan malu-malu Ara mengangguk, dan yap. Akhirnya mereka pun bisa dengan lancar melaksanakan kewajiban mereka walaupun harus tetap was-was karena takut anaknya akan terbangun. Ya, biarkan saja pasutri itu bersenang-senang dengan surga dunia mereka. Biarkan mereka menyalurkan kebahagiaan mereka masing-masing dengan perasaan tulus yang menjalar. Sampai pagi nanti datang dan mereka terbangun dengan perasaan yang semakin penuh dengan kenyamanan. Lalu kembali melakukan aktivitas mereka yang melelahkan tapi juga menyenangkan. Bermain bersama sang buah hati tersayang dan saling beradu ocehan yang membuatnya menjadi sebuah kenangan. Biarkan saja mereka menjalankan kehidupan sederhana mereka yang selalu terasa sempurna itu. Hingga sampai nanti di mana rambut mereka akan memutih, mereka yang akan menua dengan punggung yang membungkuk dan rapuh. Percayalah, mereka pasti akan selalu kuat untuk mengalirkan cinta ke setiap aliran darah di tubuh, sampai akhirnya harus tersumbat, lalu jantung yang berhenti berdetak. Ya, biarkan saja seperti itu. Sampai akhirnya nanti, mereka harus kembali pada siapa mereka terlahir. Ini hanya sebuah kisah sederhana yang menarik, kisah antara Ara dan Rafa yang berjanji untuk tetap saling mencintai. Sebagaimana senja yang akan selalu setia kepada langit sebagai pemiliknya. Ya, begitulah mereka. Tamat.